Tony Aves kembali membacakan cerita dari tim Cerita Emak @Desi Prayogo. Narasumber Mbak Resti, dan beliau ingin membagikan sebuah cerita yang sudah menjadi urban legend di daerahnya. Tragedi ini cukup menyebar luas di wilayahnya dan ada sebuah pantangan yang mendasarinya. Desa ini dikenal dengan nama Desa Boneka Bruang. Maksudnya gimana sih? Ya, apa di dalam desa ini banyak yang jual boneka beruang gitu maksudnya? Atau gimana? Justru di desa ini tidak boleh ada boneka beruang. Loh kok bisa? Kenapa? Cari tahu di selengkapnya ya. Dan sebelum saya masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Boneka Marsuni. Boneka itu pemberian ibuku. Siapapun tidak boleh memilikinya. Semua terjadi berawal dari sosok Marsuni, seorang gadis berusia 25 tahun. Dia cantik, rambutnya tipis, berwarna kecoklatan, dan matanya sangat bulat. Bahkan banyak yang berkata, mata Suni itu mirip seperti kelereng. Ya, Suni adalah panggilan dari gadis Malang tersebut. Dia terlahir dari sepasang suami istri Narto dan Jumiati. Setiap harinya Narto bekerja sebagai penjaga kebun tomat dan cabai milik tetangganya. Sedangkan Jumiati bekerja menjadi buruh cuci di rumah seorang pengepul. Marsuni sendiri lahir di tanggal 14 Maret 1959. Marsuni terlahir sedikit istimewa daripada anak-anak yang lain karena Marsuni menderita kelainan di dalam otaknya, atau kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah skizofrenia. Setiap harinya Suni akan terlihat berbicara sendiri dan lebih memilih mengasingkan diri dari teman-temannya. Meski begitu, Jumiati sangat-sangat menyayangi Suni. Setiap pagi, Jumiati akan membawa Suni ke pasar dan memamerkan kepada tetangga-tetangga yang lain. Meskipun warga mengenal Suni seperti anak yang ODGJ, tapi semua orang mengakui kecantikan Suni. Awalnya, kedua orang tua Suni tidak tahu dan menganggap apa yang Suni lakukan waktu itu masih dalam tahap batas wajar. Puncaknya adalah di tahun 84, di saat usia Marsuni 25 tahun. Ada yang aneh dari gelagat anaknya. Harusnya Suni bisa tumbuh seperti anak-anak remaja seusianya, mulai menyukai lawan jenis dan sering pergi mengunjungi pasar malam. Tapi tidak dengan Suni. Suni masih sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan tingkah lakunya semakin mirip seperti anak umur 5 tahun yang asyik bermain sendiri dengan teman hayalannya. Narto dan Jumiati tidak tahu harus berbuat apa untuk menyembuhkan anaknya. Kalau dibawa ke dokter, mereka juga tidak memiliki biaya, dan di tahun segitu masih belum ramai orang yang menyuarakan tentang mental health atau kesehatan mental. Istilahnya mereka udah nggak ada biaya, dan mereka juga tidak memiliki pemahaman khusus soal kesehatan mental anak. Beda dengan sekarang, apa-apa semuanya mudah ditangani dokter. Ditambah mereka hidup di area pedesaan, orang tuanya Suni, yang mana orang-orang malah lebih sering menyebut anaknya sebagai ODGJ. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan kasih sayang Narto dan Jumiati kepada Suni. Setiap harinya, mereka merawat Suni selayaknya anak usia 5 tahun. Makan minta disuapin, tidur minta ditidurin, dan mandi juga minta dimandiin. Suni yang saat itu usianya sudah 25 tahun, masih belum bisa makan pakai sendok. Cebok pun tidak bisa. Benar-benar kelakuannya mirip seperti anak kecil. Suatu hari Jumiati pulang dari bekerja sambil membawa sebuah boneka beruang berwarna coklat muda dengan pita merah di bagian lehernya. Boneka tersebut Jumiati dapat dari tempatnya bekerja. Katanya, boneka itu bekas milik anak bosnya yang sudah tidak dipakai bahkan mau dibuang ke sampah. Tapi Jumiati pungut lagi karena dia ingat Suni di rumah. Daripada Suni ngobrol-ngobrol sendiri, setidaknya dia bisa bermain sama boneka ini. Nampak senang terpancar dari raut wajah Suni, dan Jumiati pun juga ikut bahagia. Sekilas kalau kita melihat penampilan Suni itu biasa aja, seperti anak muda selayaknya.
Tapi kalau kita udah mulai berinteraksi dengan dia, semuanya akan kelihatan dengan jelas kalau ada yang istimewa dari sosok Suni. Misal kita ngomong soal A, tapi respon Suni itu berbeda dan malah memberi jawaban yang tidak sinkron. Akan tetapi, kalau kita tanya, Suni udah makan? Dia paham dan akan menjawab, sudah. Gimana ya jelasinnya? Gini-gini. Kalau kita kasih pertanyaan yang dasar-dasar kayak contoh itu ya tadi, insya Allah dia bisa jawab. Tapi kalau kita ajak ke pembicaraan yang berat misalnya gibah nih, ya jelas nggak akan nyambung. Pertanyaan yang dasar itu kayak semacam nanya lagi apa, terus nanya udah makan belum, atau nanya udah mandi belum, ya semacam gitu-gitulah. Kata Mbak Resti, Wong pernah tak tanya, ibumu mana? Malah dia jawab, aku pergi sama Dudung cari ikan. Ya antara kasihan sama gregetan ya, emosi gitu. Ntar kalau tak tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, jawabannya wes beda maneh, tapi masih tetap rak nyambung. Selayaknya kita berinteraksi dengan ODGJ. Lalu kejadian tidak mengenakan mulai terjadi di kehidupan Suni. Tak lama setelah ibunya memberinya boneka beruang itu, 4 bulan berikutnya, Jumiati harus meninggal dunia karena sebuah tragedi tabrak lari. Innalillahi. Tubuh Jumiati remuk karena ditabrak sebuah truk yang sayangnya truk tersebut berhasil melarikan diri. Jumiati meninggal pas di depan mata Suni. Astagfirullah, innalillahi. Saat itu ceritanya seperti ini nih. Seperti biasa, setiap pagi sebelum Jumiati bekerja, dia dan Suni selalu pergi ke pasar. Selesai belanja, Suni minta dibelikan gulali, dan memang ada penjual gulali di area depan pasar. Ketika mereka berdua sedang membeli gulali, Jumiati tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Di situ, Jumiati asik mengobrol dengan temannya itu hingga mengabaikan Suni. Suni meskipun sudah dewasa, tapi kan perilakunya masih seperti anak kecil. Waktu itu banyak yang melihat Suni tiba-tiba menjauh dari ibunya. Katanya, Suni berjalan sendiri sambil merangkul boneka beruangnya. Banyak yang bilang kalau saat itu Suni sedang mengejar sebuah layangan yang putus sampai ke tengah jalan raya besar. Tak lama kemudian, ada sebuah truk bermuatan gragal datang dari arah kanan Suni. Terlihat laju truk itu cukup kencang. Warga sudah berteriak ke arah Suni untuk minggir, tapi Suni hanya melihat mereka dengan tersenyum. Jumiati mendengar itu langsung menoleh ke arah suara keramaian, dan di sana dia melihat Suni sedang berjalan di tengah-tengah jalan raya sambil merangkul bonekanya. Jumiati melihat ke arah kanan Suni. Truk itu jaraknya sudah semakin dekat dengan tubuh anaknya. Jumiati langsung lari ke arah Suni. Dia lempar semua belanjaannya dan setelah mendekati Suni, dia langsung dorong tubuh Suni. Alhasil Jumiati harus menggantikan posisi anaknya untuk menjemput ajalnya. Innalillahi. Jumiati langsung meninggal seketika di tempat. Sedangkan Suni menangis di seberang jalan. Dia tidak menangis karena ibunya meninggal, tapi dia menangis karena lututnya terluka. Mungkin semua orang memaklumi kondisi Suni yang memang tidak waras, tapi semua orang juga menyayangkan kejadian ini terjadi untuk pertama kalinya di daerah sana. Jasad Sumiati digendong sambil ditutupi sehelai kain jarik dan dibawa pulang ke rumahnya. Orang-orang yang lain berusaha membujuk Suni agar mau diajak pulang. Berkali-kali Suni menangis memanggil nama ibunya. Dia berusaha mencari kemana perginya sang ibu, tapi tak kunjung dia temukan. Gimana bisa dia temuin? Wong ibunya udah dibawa pulang ke rumah dengan kondisi tidak bernyawa. Setelah dibujuk lumayan lama, Suni pun mau diantar pulang ke rumahnya. Kembali ke rombongan warga yang membawa jasad Jumiati. Setibanya jasad Jumiati di rumahnya, Narto yang waktu itu mau berangkat kerja kaget. Buru-buru dia menghampiri warga yang membopong tubuh istrinya. Saat tubuh Jumiati diletakkan di ruang tamu, Narto mulai membuka kain jarik yang menutupi tubuh istrinya. Melihat itu, Narto tidak bisa membendung air matanya. Hatinya sakit menyaksikan kondisi istrinya harus tewas dengan cara yang sangat tragis. Air mata Narto tumpah di samping jasad istrinya. Bibirnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menangis sambil memanggil nama istrinya.
Pelan-pelan warga setempat menceritakan setiap kronologinya kepada Naruto. Di sana juga hadir kepala desa beserta aparat desa yang lain. Anehnya, tidak ada polisi di sana waktu itu. Naruto mulai mendengarkan kesaksian para tetangganya perihal kematian istrinya. Lalu tak berselang lama, Suni datang diantar beberapa warga. Nampak amarah dari raut wajah Naruto melihat kedatangan Suni. Naruto seperti melengos meninggalkan Suni, sedangkan Suni masuk ke dalam rumahnya. Suni melihat ada seseorang yang berbaring di ruang tamu sambil ditutupi kain jarik. Sejenak, Suni terdiam berdiri menatap tubuh tersebut. Lalu Suni mulai duduk di sebelahnya. Secara perlahan, dia buka penutup tubuh itu dan melihat tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Suni berusaha membangunkan ibunya dan merengek seperti anak kecil. Bu, bangun bu, bangun. Suni lapar. Suni mau makan telur buatan ibu. Bu, kok ibu gak bangun-bangun? Berkali-kali, Suni membangunkan ibunya yang sudah tidak bernyawa. Pemandangan itu benar-benar menyayat hati warga yang melihatnya. Tiba-tiba Suni tidur di samping jasad ibunya dan berkata, "Ibu gak bangun karena Suni nakal ya." Suni minta maaf, Suni janji gak nakal lagi. Tapi ibu bangun ya, Suni mau makan bareng. Tangisnya kini mulai pecah. Bukan hanya tangisan Suni, tapi juga tangisan para tetangga yang merasa tidak sanggup mendengar ucapan Suni juga ikut meneteskan air mata. Hari itu menjadi awal kelamnya hidup Suni. Jasad Jumiati langsung disucikan dan disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di TPU area sekitar rumahnya. Kejadian menyayat hati kembali terjadi ketika jasad Jumiati hendak dimasukkan ke liang lahat. Suni menahan tubuh ibunya saat orang-orang mau mengangkat tubuh Jumiati dari keranda mayat. Suni berkata, Jangan masukin ibu ke sana," sambil menunjuk ke liang lahat. "Ibuku belum meninggal, ibu cuma tidur. Dia sakit tadi, kepalanya berdarah, ayo diobati." Seakan dia tahu ibunya sudah meninggal, tapi dia masih belum terima. Warga memutuskan untuk membawa Suni menjauh dari makam ibunya agar proses pemakaman Jumiati bisa dilakukan secepat mungkin sebelum matahari terbenam. Mata Suni tidak bisa lepas dari jasad ibunya. Suni berteriak dan terus berteriak agar tubuh ibunya tidak dimasukkan ke liang lahat. Naruto nampak tidak peduli dengan kondisi Suni pada saat itu. Justru dia tidak mau peduli sama sekali. Kini semua orang khusyuk berdoa di makam Jumiati. Lagi-lagi Suni tidak diperbolehkan mendekat ke makam ibunya. Warganya takut Suni kembali membuat keributan di sana. Di sisi lain, pandangan Suni terlihat kosong. Dia masih menatap makam ibunya sambil merangkul boneka beruang pemberian sang ibu. Hingga acara di pemakaman pun selesai. Sebagian warga mulai meninggalkan TPU satu persatu, termasuk Naruto. Tapi di situ Naruto tidak menggandeng Suni untuk diajak pulang. Warga yang menaruh empati kepada Suni mencoba mengajak Suni untuk pulang. Entah kenapa hari itu sepertinya kondisi psikis Suni tidak seperti biasa. Suni terlihat nurut saja saat diajak warga untuk pulang. Tak lama kemudian, terdengar azan maghrib berkumandang. Orang-orang mulai memadati musola sekitar untuk sholat maghrib berjamaah, dan ada pula Naruto di sana. Sedangkan Suni, dia tinggal sendiri di dalam rumah. Setelah selesai sholat maghrib, acara doa bersama untuk Jumiati digelar di dalam musola. Tanpa ada hidangan apapun mengingat keuangan Naruto yang tidak mencukupi. Meski begitu, warga tetap memaklumi dan acara doa bersama tetap digelar untuk Jumiati setiap selesai sholat maghrib sampai malam 7 harinya. Setelah seminggu kepergian Jumiati membuat Naruto berubah. Kini Naruto menjadi pribadi yang berbeda. Naruto justru nampak sering berdiam diri di rumahnya. Dia juga sudah tidak terlihat lagi hadir saat sholat berjamaah. Bukan hanya itu, ketika ada warga yang mencoba menegur sapa dengannya, Naruto malah menghindar dan tidak membalas apa-apa. Dari situ warga kepikiran dengan Suni.
Bisakah Naruto merawat Suni seorang diri tanpa sosok Jumiati? Karena warga sangat mengenal Jumiati sebagai ibu yang baik untuk Suni. Tidak pernah Jumiati mengenal kata lelah dalam merawat Suni dengan segala kekurangan yang ada dalam diri Suni. Setiap hari, Jumiati selalu bahagia. Apabila Suni sudah mulai menghafal dan menyebutkan beberapa nama-nama benda, Jumiati memang sosok ibu yang luar biasa. Dia menyayangi Suni hingga di akhir hayatnya. Namun di sisi lain, sepertinya rasa sayang kepada Suni sudah hilang dari diri Naruto. Naruto justru merasa bahwa Suni menjadi penyebab kematian Jumiati. Dia sama sekali tidak menyayangi Suni selepas kepergian Jumiati. Jika warga bertanya kabarnya Suni, Naruto selalu menjawab, "Aku sudah tidak peduli dengan anak pembawa sial itu." Begitulah respon Naruto yang membuat warga geleng-geleng kepala. Padahal Suni adalah anak kandungnya, darah dagingnya. Tidak ada suami manapun yang mau kehilangan istrinya, tapi tidak sepantasnya seorang anak disalahkan atas kematian ibunya. Apalagi anak tersebut kondisinya seperti Suni. Suni masih butuh sosok orang tua yang mampu mensupport dia dan menyayangi dia dengan segala keterbelakangannya. Suni bukan pembawa sial. Bahkan jika Suni boleh bersuara, dia juga tidak mau kehilangan ibunya. Setiap hari Suni menangis mencari ibunya. Perkembangan Suni semakin lama menjadi memprihatinkan. Memang benar, sepertinya Naruto sudah tidak peduli dengan Suni. Nyatanya, Suni seperti tidak terawat. Setiap harinya, dia masih mengenakan baju yang sama. Tubuhnya kurus sekali dan seperti orang yang tidak mandi berhari-hari. Sampai warga itu berbondong-bondong memikirkan cara agar bisa berinteraksi sama Suni, agar mereka bisa merawat Suni. Tidak sepantasnya Suni diperlakukan seperti ini. Bukan bapaknya yang peduli kepada dirinya, melainkan tetangga sekitar rumahnya yang menaruh empati padanya. Tapi jika ada warga meminta Suni untuk tinggal bersama mereka, Suni selalu menjawab, "Aku di rumah aja, nunggu ibu pulang." Orang mana yang tidak tersentuh hatinya mendengar pernyataan dari Suni? Hati Naruto benar-benar sudah seperti batu, atau bisa jadi dia sudah tidak menganggap Suni sebagai anaknya. Naruto benar-benar sudah kelewatan. Sampai suatu hari ada seorang warga yang baru pulang dari sawah, melihat Suni menangis di depan rumah sambil membawa piring plastik kosong di tangannya. Suni terlihat menangis di luar pintu rumahnya sambil sesekali menggebrak-gebrak pintu. "Pak, Suni lapar, Pak. Suni mau makan, Pak. Suni masuk ya, Pak. Buka pintunya, Pak. Kalau Suni ada salah, maafin Suni, Pak. Suni makan sama ikan asin aja nggak apa-apa kok, Pak." Kurang lebih seperti itu rengekan Suni kepada bapaknya dari luar pintu. Warga yang waktu itu tidak sengaja melihat otomatis jadi terenyuh. Akhirnya warga membawa Suni untuk pulang ke rumah mereka. Lalu Suni diberi makan di sana. Terlihat Suni sangat lahap sekali. Dia seperti tidak makan selama beberapa hari. "Ini ayam ya? Enak ya ayamnya? Aku nambah lagi boleh?" Itulah ucapan Suni ketika makan di rumah warga saat itu. Suni nampak bahagia sekali. Awalnya warga yang takut berinteraksi dengannya, kini pelan-pelan warga justru malah dekat dengan Suni. Semenjak kejadian itu, warga setiap harinya bergantian mengajak Suni untuk makan di rumah mereka. Tapi ketika warga kembali mencoba mengajak Suni untuk pindah ke salah satu rumah warga, jawaban Suni masih sama. "Aku di rumah aja nunggu ibu pulang. Aku kangen sama ibu." Ya Allah, gak kuat aku rasanya pas dapet cerita ini. Sumpah nangis aku setiap nulis kata perkatanya untuk menggambarin sosok Mbak Suni ini. Ya Allah. Bismillah, lanjut, semoga kuat. Meski warga sudah mulai membuka diri untuk Suni, tapi Naruto masih terlihat dengan sikap dinginnya kepada Suni. Pernah Suni tidak sengaja berpapasan sama Naruto di jalan. Suni yang memang pada dasarnya sifatnya masih seperti anak kecil, jelas kegirangan. Pak, Suni sambil berlari ke arah Naruto. "Aku sudah bisa nulis, Pak. Aku nulis angka 1-5. Aku sekarang pinter ya, Pak. Bapak nanti sayang lagi kan sama aku?" teriak Suni.
Narto dari kejauhan malah mengumpat, "Anak membawa sial, ado-ado tekane aku. Mengko aku sial kaya mbokmu." Sembari berjalan menjauhi Suni, yang kalau dalam bahasa Indonesia, "Jauh-jauh dariku, nanti aku sial seperti ibumu." Suni tidak paham dengan ucapan bapaknya. Dia hanya berdiri sambil memeluk beruangnya dan memegang kertas hasil tulisannya. Dari belakang Burom, orang yang telah mengajarkan Suni menulis, mencoba mengalihkan pandangan Suni dari bapaknya. Di situ Burom menangis melihat Suni diperlakukan seperti itu dengan bapak kandungnya sendiri. Tapi Suni hebat. Suni masih tersenyum dan seolah tidak mempedulikan sikap buruk bapaknya. Dalam hati Burom ngebatin, "Syukur nak, kowe rak paham karo tumindak bapakmu. Syukur kamu ndak paham sama tindak tanduknya bapakmu." Sambil menggandeng Suni kembali ke kelas belajar di desa itu. Usia Suni 25 tahun, tapi dia masih baru mulai belajar menulis bersama anak-anak usia 5-6 tahun di desanya. Anak-anak kecil yang sekelas dengan Suni menertawakan dia, tapi Suni malah bahagia. Suni bahagia ketika dihina, juga bukan atas kemauannya, tapi karena kondisi fisiknya yang tidak memahami situasi dirinya saat itu. Beruntung tetangga-tangganya udah mulai merangkul Suni satu persatu, udah mulai ngerti. Tapi ada satu kejadian yang mungkin itu menjadi terakhir kalinya warga sekitar melihat wajah Suni. Waktu itu, desa sudah diguyur hujan sejak pukul 4 sore. Membuat warga memilih untuk berdiam diri di rumah, berkumpul bersama keluarga kecil mereka masing-masing. Hujan masih terus mengguyur desa tersebut hingga jam 10 malam. Dan setelah hujan berhenti, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati depan rumah Narto. Bapak ini namanya Pak Juli. Waktu itu Pak Juli baru pulang dari kota habis menyetorkan hasil panen kebunnya ke salah satu penjual sayur mayur di kota. Lah pas pulang, Pak Juli ini melewati rumah Narto, dan di sana beliau melihat ada sosok Suni duduk jongkok di depan rumahnya, basah kuyup. Terlihat Suni malam itu sangat kedinginan. Wajah dan bibirnya nampak sangat pucat. Seluruh badan Suni gemetaran hebat. Pak Juli waktu itu berniat menghampiri Suni dan mau membawanya ke rumah beliau. Begitu beliau mau melangkah, tiba-tiba Narto keluar dari dalam rumah. Pak Juli gak berani mendekat dan bersembunyi di balik semak-semak depan rumah Narto. Terlihat wajah Narto sangat marah. Dia menggeret tangan Suni untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum Suni masuk ke dalam, sebenarnya dia juga menyadari kehadiran Pak Juli di sana, dan Pak Juli bersaksi kalau mulut Suni seperti berbicara sesuatu ke arahnya. Kalau Pak Juli nggak salah ingat, Suni waktu itu mengucapkan kalimat "tolong" sebelum akhirnya dia digeret keras masuk. Beruntung keberadaan Pak Juli tidak disadari Narto. Bisa-bisa dia dihajar sama Narto. Pak Juli yang khawatir dengan kondisi Suni malam itu langsung pergi ke rumah Bapak Samsul. Pak Samsul sendiri adalah seseorang yang menjabat sebagai RT waktu itu. Di rumah Pak Samsul, Pak Juli langsung mengutarakan semua yang beliau lihat. Beliau juga bersaksi kalau Narto menarik tubuh Suni seperti penuh dendam dan amarah. Pak Samsul yang sudah tidak asing dengan perilaku Narto kepada Suni, beliau langsung meminta hansip sekitar untuk mengumpulkan warga. Di tengah dinginnya suasana malam sehabis hujan, warga berkumpul semua di rumah Pak Samsul. Di sana Pak Samsul menyampaikan apa maksud dan tujuan beliau mengumpulkan semua warga di rumahnya, sekalian menyampaikan kesaksian Pak Juli. Semua warga yang mendengar itu terkejut. Semuanya menjadi sangat-sangat khawatir dengan kondisi Suni. Akhirnya Pak Samsul mengajak warganya berbondong-bondong ke rumah Narto. Mereka berjalan beramai-ramai di tengah keheningan malam itu. Singkat cerita mereka tiba di depan rumah Narto. Semua warga memanggil nama Narto dan memintanya untuk segera keluar dari rumah. Sepertinya surah warga tidak direspon oleh Narto. Setelah menunggu lumayan lama, sosok Narto ini tak kunjung keluar dari rumahnya. Mungkin saat itu warga sudah tersulut emosi, membuat warga mendobrak paksa pintu rumah Narto. Ketika pintu itu terbuka, suasana di dalamnya sangat hening dan dingin sekali. Tidak ada lampu minyak yang menyala di rumah itu, membuat isi dalam rumah itu menjadi gelap gulita. Masih belum ada warga yang berani masuk saat itu. Mereka masih tetap memanggil-manggil nama Narto dan Suni dari luar.
Berhubung lama-kelamaan hari sudah semakin gelap, cuaca bertambah dingin, dan tidak ada respon sama sekali. Akhirnya memutuskan Pak Samsul untuk mengambil tindakan. Pak Samsul masuk ditemani 5 orang warga dan 2 orang hansip sambil memegang obor di tangan masing-masing. Sedangkan yang lain menunggu di luar rumah. Kedelapan orang ini mulai masuk menelusuri segala sudut rumah Narto. Tapi langkah mereka terhenti ketika menemukan sebuah boneka beruang milik Suni tergeletak di sudut pojok arah ke dapur. Saat didekati dan sinar obor diarahkan ke boneka tersebut, 8 orang ini menjadi kaget dan ada yang berteriak, "Astagfirullah!" Karena di sana mereka melihat boneka beruang lusuh milik Suni terdapat banyak sekali cipratan darah. Logikanya, Suni tidak akan pernah meninggalkan boneka miliknya. Kemanapun dia pergi, boneka itu selalu dia gendong di tangannya. Kenapa hari itu boneka Suni bisa tergeletak di sana? Terus kemana perginya Suni? Apa yang sebenarnya terjadi? Kedelapan orang ini masih terus mencari jawaban dari segala pertanyaan di benak mereka. Hingga salah satu hansip yang ikut cari di dalam rumah Narto berteriak, "Iku Suni, Pak! Itu Suni!" Pak Samsul yang mendengar itu langsung dekat ke arah Pak Hansip. Mereka semua menemukan Suni sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam sebuah kamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Posisinya duduk menyandar di salah satu sudut dinding dalam kamar tersebut dengan luka sayatan di leher depannya dan masih ada pisau yang tertancap pas di bagian jantungnya. Suni yang malang yang harus mendapatkan perlakuan keji seperti itu, dan warga semua meyakini jika orang yang tega membunuh Suni adalah Narto biadab. Bapak kandungnya sendiri yang tega menghabisi nyawa Suni, darah dagingnya yang tidak tahu apa-apa. Anak kandungnya sendiri yang terlahir dengan cacat mental dan dia tega membunuhnya. Salah Suni di mana, Narto? Warga yang awalnya di luar langsung berbondong-bondong masuk ke dalam, menyaksikan kondisi terakhir tubuh Suni. Semuanya tidak menyangka jika Narto bisa tega berbuat sejauh ini kepada Suni. Pak Samsul lalu meminta sebagian orang berpencar mencari keberadaan Narto, dan yang lain diminta untuk membantu mengurus jasad Suni di dalam rumah itu. Setelah sekian lama warga yang mencari kemana perginya Narto, sepertinya tidak membuahkan hasil, dan mereka kembali ke rumah Narto dengan tangan kosong. Begitupun dengan yang lainnya. Malam itu desa benar-benar sedang berduka. Orang-orang yang ada di dalam Narto berusaha saling membantu mengurus pemakaman Suni. Hingga keesokan paginya, mereka memakamkan Suni pas di sebelah makam sang ibu. Warga berharap Suni dapat tenang di alamnya. Mungkin saat itu warga berpikir Suni sudah tidak sakit lagi dan bahagia karena bertemu dengan ibunya. Sedangkan boneka milik Suni tetap dibiarkan di dalam rumah itu dan diletakkan di atas ranjang tempat terakhir warga melihat jasad Suni terakhir kalinya. Maksudnya ranjang di kamar tempat Suni ditemukan. Sepertinya prediksi warga salah tentang Suni, karena arwah Suni mulai nampak bergentayangan menghantui warga sekitar. Wujudnya persis terakhir kali tubuhnya ditemukan warga. Mulai baju yang dia kenakan, kondisi tubuhnya yang basah kuyup, dan ada luka sayatan di leher juga dadanya. Warga yang berpapasan dengan arwah Suni selalu bersaksi darah di leher dan dadanya terus keluar, tidak ada hentinya. Arwah Suni selalu terdengar menangis mencari ibunya. "Ibu, Suni kedinginan. Ibu kemana? Kok ibu gak pulang-pulang? Suni kangen, Bu." Itulah penuturan warga yang mengaku melihat arwah Suni. Tapi arwah Suni tidak menyerang siapapun. Dia hanya mencari ibunya. Akan tetapi, arwah Suni tidak suka apabila ada anak kecil yang memiliki boneka beruang. Dia menganggap kalau boneka itu hanya miliknya yang diberikan oleh sang ibu. Pernah ada satu kejadian anak usia 7 tahun namanya Bunga. Bunga dan orang tuanya juga salah satu warga yang tinggal satu kampung dengan keluarga Narto. Saat itu badai Syak. Ibunya Bunga ini mau nutup toko. Jadi ibunya ini punya toko kelontong pas di depan rumahnya dan saat itu emang waktunya tutup. Sambil nungguin ibunya tutup toko, Bunga sama mainan boneka beruang yang dibelikan ayahnya
di halaman depan rumahnya bermain-main. Belum selesai Ibu Bunga menutup toko, tiba-tiba beliau mendengar Bunga menangis histeris. Buru-buru ibunya menghampiri Bunga, dan di sana sang ibu sudah melihat Bunga menangis dengan jidatnya yang berdarah. Ketika ibunya bertanya, Bunga menjawab, "Tadi ada mbak-mbak Bu yang dorong aku, terus kepalaku kena batu itu, dan mbak itu ngerusak bonekaku," sambil menangis kesakitan. Lalu Ibu Bunga melihat ke arah boneka anaknya yang sudah tidak berbentuk lagi, seperti disobek-sobek dengan gunting sama seseorang. Tapi Ibu Bunga dari tadi tidak melihat siapapun orang datang ke rumahnya. Merasa ada yang gak beres, Ibu Bunga langsung mengajak Bunga masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, meninggalkan tokonya yang belum tertutup dengan sempurna. Pas Ibu Bunga mau melangkah menjauhi pintu, tiba-tiba beliau mendengar ada suara perempuan menangis dari arah luar rumahnya. Beliau langsung mengintip dari jendela, dan beliau terkejut dengan apa yang dilihatnya. Beliau melihat sosok hantu menyerupai mendiang Suni melayang pergi keluar menjauhi rumahnya. Seketika bulu kuduknya merinding sebadan-badan. Keesokan paginya, beliau langsung cerita ke ibu-ibu yang belanja di warungnya. Ternyata bukan hanya beliau, tapi juga ada ibu-ibu lain yang mengalami kejadian serupa, di mana ibu-ibu ini mengaku didatangi sosok hantu yang mirip sekali wujudnya dengan Suni pas di jam 12 malam. Waktu itu ibu ini terbangun karena mendengar suara teriakan anaknya dari dalam kamarnya. Beliau langsung berlari ke kamar anaknya, tapi kamar anaknya terkunci, padahal kamar anaknya tidak pernah dikasih kunci. Lantas kenapa bisa tiba-tiba terkunci? Dari luar beliau masih mendengar anaknya menangis teriak-teriak. Karena khawatir, beliau langsung bangunkan suaminya. Setelah suaminya bangun, mereka berdua kembali ke kamar anaknya. Sang suami berusaha mendobrak pintu itu sekuat tenaga, hingga akhirnya pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Mereka berdua melihat dengan jelas di depan mata mereka ada arwah perempuan melayang keluar dan sempat menatap wajah suami istri ini. Disitulah mereka melihat kalau wajah itu mirip sekali dengan wajah Suni. Hantu itu pun melayang keluar rumah sambil membawa boneka beruang milik anak mereka yang bentukannya sudah tidak beraturan. Mereka bersaksi kalau saat itu kamar anaknya sangat berantakan. Tubuh anak mereka ada lebam di mana-mana, sampai-sampai anak mereka trauma ketika melihat sebuah boneka beruang. Kejadiannya tidak berhenti di situ. Ada seorang ibu-ibu yang baru saja melahirkan anak laki-laki. Bahkan saat itu usia bayinya belum ada 1 bulan. Kan desa saat itu udah gembar-gembarnya dengan kepercayaan agar warganya tidak ada yang memiliki boneka beruang. Lah, ibu ini gak percaya. Tapi beliau tidak membelikan boneka beruang untuk anaknya, melainkan ibu ini memakaikan baju yang ada motif beruangnya. Bener aja dong, malamnya saat anaknya ditaruh di box bayi dan dia ke kamar mandi. Pas ibu ini balik ke kamar, dia mendapati sang anak sudah tidak ada di dalam boxnya. Langsung ibu ini teriak-teriak keluar rumah sambil meminta tolong. Suaminya saat itu sedang ronda. Warga pun berkumpul dan berusaha menenangkan ibu itu sambil memberitahu kalau apa yang mereka sampaikan itu bukan suatu omongan belaka. Ibu itu menyesal dan memohon agar warga membantu mencari anaknya. Setelah sekian lama mencari, tiba-tiba ada suara tangisan dari dalam kamar ibu ini. Warga yang masih tinggal di rumah itu kaget dan menyuruh ibu itu untuk mengecek di kamarnya. Ternyata itu adalah suara bayinya. Bayinya sudah kembali ke dalam boxnya, tapi tanpa busana satupun. Iya, bayinya benar-benar gak pakai baju. Ibu itu langsung memakaikan baju anaknya dengan baju yang lain. Lalu ibu itu mengumpulkan baju-baju anaknya yang ada gambar beruangnya. Setelah itu, ibu ini langsung membakarnya di depan rumahnya. Warga-warga yang mencari juga kembali kumpul di rumah ibu ini. Beruntung bayinya tidak apa-apa. Hanya ada seperti 3 goresan kuku di dadanya, kata Mbak Resti. Goresannya masih ada sampai sekarang di tubuh anak itu. Umurnya sekarang udah 28 tahun. Masya Allah. Selesai kejadian itu,
Pak Samsul yang masih menjabat di tahun itu meminta semua warga agar membawa segala benda milik mereka yang ada bentuk beruangnya. Benda-benda itu nantinya akan dibakar di depan rumah Narto sebagai pertanda kalau tidak ada lagi warga yang berani berurusan dengan Suni. Semenjak kejadian bakar-membakar aneka aksesoris beruang di depan rumah Narto, nampaknya kondisi kampung sekitar mulai tenang. Sampai di tahun 2006, ada sebuah keluarga yang mau pindah ke kampung tersebut. Keluarga ini memiliki seorang anak perempuan yang saat itu usianya baru 15 tahun. Kedatangan mereka awalnya disambut baik oleh warga sekitar. Namun semenjak warga melihat anak keluarga ini menggendong sebuah boneka beruang yang sangat besar, sepertinya keluarga itu habis berbelanja di kota dan anaknya pulang membeli boneka tersebut. Ditambah mungkin keluarga ini tidak tahu perihal mitos yang sudah turun-temurun di kampung Mbak Resti. Dengan santainya keluarga ini berjalan menuju rumah mereka sambil sesekali menyapa beberapa warga sekitar. Sedangkan warga tidak ada yang berani mendekat ke arah mereka karena takut didatangi sosok Suni. Dan benar saja, kejadian lagi. Tiba-tiba anak perempuan keluarga ini kesurupan sore-sore di rumahnya. Padahal sebelumnya anak itu sedang menonton acara TV di Spacetoon. Terus ibunya memasak di dapur dan bapaknya baca koran dekat dengan anaknya. Anaknya ini terlihat bahagia nonton acara kesukaannya sambil memeluk boneka yang baru mereka belikan. Nggak lama kemudian anaknya ini diam, nggak ketawa-tawa lagi. Padahal acara TV sedang lucu-lucunya. Bapaknya waktu itu ketawa juga, tapi anaknya tetap aja diam. Awalnya mereka kira anaknya tidur di sofa, dan saat bapak itu mau memindahkan anaknya ke dalam kamar, bapak ini terkejut karena melihat anaknya kejang-kejang. Ternyata anak itu nggak tidur, tapi kejang-kejang. Bola matanya itu berubah jadi full putih. Tahu-tahu anaknya ini bangun berjalan ke arah dapur, dan masih dengan posisi bola matanya yang keseluruhan berwarna putih. Sang ibu yang berada di dapur melihat anaknya datang-datang dengan kondisi seperti itu ya kaget lah. Ibu ini menjauh dari anaknya dan dia melihat anaknya mengambil pisau lalu berjalan ke arah depan lagi. Anak ini sempat menoleh ke ibunya sambil gremeng-gremeng sendiri, mulutnya terus lanjut jalan. Pas udah di depan, pisau yang dia bawa langsung ditusuk-tusukkan ke arah boneka beruang kesayangannya. Kejadian ini sangat aneh untuk keluarga itu. Mana bisa anaknya yang sangat menyukai boneka itu, tahu-tahu gak ada angin, gak ada hujan, malah dirusak. Padahal baru mereka belikan boneka itu untuk sang anak. Merasa ada yang janggal, bapaknya langsung keluar teriak-teriak minta tolong. Warga karena mendengar suara orang minta tolong langsung menghampiri bapak itu dan bertanya ada apa. Bapak itu menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa anaknya. Warga terkejut dan semuanya serentak berkata, "Kedaden meneh." Kejadian lagi. Dan semuanya pun berbondong-bondong ke rumah bapak ini dan mereka melihat anak ini masih merobek-robek boneka beruang besar berwarna putih kesukaannya. Akhirnya setelah butuh waktu cukup lama, warga berhasil menjauhkan pisau dari tangan anak ini. Anak ini terus meronta-ronta minta untuk dilepaskan. Tapi warga tidak mau melepaskannya, karena warga tahu yang ada di dalam tubuh ini adalah Suni. Suami istri ini bingung awalnya, dan warga meminta agar mereka diam saja. Biarkan warga yang mengatasi kejadian ini. Banyak orang di situ dan semuanya memanggil nama Suni. "Suni, kita tahu itu kamu, Nduk. Apa yang buat kamu kembali seperti ini? Pulanglah, Suni. Rumahmu sudah bukan di sini ya, Nduk. Kasihan anak ini tidak tahu apa-apa. Dan itu bukan bonekamu, Nak. Bonekamu ada di rumahmu, Suni. Ayo pulang, kita antar ya, Sun." Lalu anak ini tiba-tiba menangis histeris, tapi bola matanya masih berwarna putih keseluruhan. Warga akhirnya membawa Suni ke rumahnya. Lalu ada seorang warga perempuan sepuh yang menunggu di sana. Perempuan sepuh ini berkata, "Duk, iki omahmu. Iki bonekamu ini, ayo mlebu.
turu nang jero yo, monggo tak celokno ibumu. Sambil memegang sebuah boneka beruang coklat muda yang kini warnanya sudah kumal dan masih ada darah Suni yang terciprat di boneka tersebut. Tak lama kemudian anak ini berteriak, "Ah!" Warga yang memegangi tubuh anak ini langsung terpental. Dan di sore itu semua warga melihat ada sosok Suni yang keluar dari tubuh anak ini, berjalan mendekat ke arah bonekanya. Lalu Suni dituntun masuk oleh perempuan sepuh ini ke dalam rumahnya. Ketika perempuan sepuh ini hendak menutup pintu rumah ini, beliau menangis sambil berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini, apapun yang terjadi. Arwahmu akan abadi di rumah ini bersama dengan segala kenangan, dan boneka itu akan menemanimu selama-lamanya di rumah ini. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkanmu dari rumah ini selain ibumu." Dan akhirnya pintu rumah Suni digembok dari luar. Perempuan sepuh ini menangis sejadi-jadinya. Kalian tahu perempuan sepuh ini siapa? Perempuan ini adalah Burom, gurunya Suni, karena hanya beliau yang selama ini bisa mendekatkan diri dengan Suni. Bahkan sampai Suni menjadi arwah gentayangan, hanya Burom yang bisa menjemput Suni pulang ke rumahnya. Kata-kata Burom itu lebih mengisyaratkan seperti sebuah sumpah untuk mengunci arwah Suni di dalam rumah itu dan tidak bisa pergi kemana-mana. Setelahnya Burom menyuruh warga meletakkan semacam sesajen di depan pintu rumah Narto dan diletakkan 2 buah janur di samping kanan kiri tempat sajen itu, serta ada payung berwarna putih yang dipasang seolah memayungi semuanya. Setiap seminggu sekali sajen itu diganti dan warga semuanya mendapat jadwal giliran. Entah makna apa dari sajian tersebut itu cukup berfungsi melindungi warga dari teror Suni. Filosofinya apa? Teman-teman komen ya. Lalu anak yang kesurupan kembali sadar dan dibawa pulang ke rumahnya. Benar-benar tidak ada lagi warga sekitar yang memiliki aksesoris apapun berbentuk beruang. Tidak ada warga yang berani membantah larangan tersebut. Sampai saat ini aturan tersebut masih berlaku. Tapi Burom sudah meninggal dunia di tahun 2011. Karena ya beliau sudah sepuh sekali. Kini apa yang sudah diwariskan Burom diteruskan oleh warga sekitar. Warga sampai detik ini tidak tahu kemana perginya Narto. Masih hidup atau sudah meninggal juga warga tidak ada yang tahu. Jadi jika di antara kalian ada yang masuk ke desa ini sambil membawa boneka beruang, maka bersiap-siaplah bertemu dengan sosok Marsuni. Masya Allah, billah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Kita dibuat emosinya bercampur-campur dalam cerita ini. Dan di kisah ini terornya justru mengarah ke anak-anak yang memiliki boneka beruang atau apapun itu, tapi ada gambar beruangnya. Sumpah sih beda dari yang lain ini cerita. Bahkan aku baru tahu loh, sumpah, saat aku konfirmasi sama Mbak Resti. Mbak Resti juga mempersilahkan aku ngobrol sama tetangga. Di situ tetangganya juga cerita seperti yang Mbak Resti ceritakan. Mereka semua sangat kompak. Sumpah sih gak nyangka aku ada satu kampung atau desa yang gak ngebolehin warganya punya ornamen apapun berbentuk beruang. Katanya, boneka beruang itu bisa membuat arwah Suni marah. Soalnya dia merasa ibunya gak jemput-jemput dia, malah dipikirannya ibunya juga kasih boneka beruang ke anak lain. Paham kan maksudnya? Itulah kenapa Suni marah ke anak-anak yang tidak bersalah ini. Karena dia mikir itu semua pemberian dari ibunya. Harusnya yang dapat hadiah itu cuma dia dan harusnya juga ibunya jemput dia. Semoga teman-teman paham ya. Intinya sampai Suni menjadi arwah, dia masih tetap sama persis seperti sosok Suni yang masih hidup. Dengan segala sifatnya dan lain-lain. Membuat warga percaya kalau itu Suni dan dia masih belum mengerti kalau ibunya memang sudah meninggal dunia. Mbak Resti makasih banget ya udah mau bagiin kisah seputar kampung atau desanya sehingga kita bisa share ke teman-teman lainnya. Tony FS juga mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya ya untuk tim Cerita Ama @desiprayoga1. Juga teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.